Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Membaca dari Masail pada bab yang ke 23 ini. Nah, baca. Jangan berulang ya yang belum kasih. Qala Syekh rahimahullah ta'ala astaminatu al-ajabu al-ujabu khuruju man yadda'i an-nubuwata Nah, mislul mukhtari ma'a takallumihi bisyahadataini wa tasrihihi bi annahu min hadhil ummati wa anna ar-rasula haqqun wa anna al-qur'ana haqqun wa fihi anna Muhammadan khatamun nabiyyina wa ma'a hadha yusaddaqu fi hadha kullihi ma'a tadaddi al-wadihi wa qad kharaja al-mukhtaru fi akhir asri sahabati wa tabi'ahu fi amun kathiratun. nah. Kata beliau, yang ke-8 ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Adanya orang yang mengaku Nabi, seperti Mukhtar, yaitu Ibn Abi Ubaid As-Saqafi. Bersamaan ma'atakallumihi bisyahadatain, bersamaan dia ini orang yang bersyahadat dengan dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tasrihihi bihannahu min hadhil ummah, dan penegasan bahwasanya dia dari umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa anna ar-rasula haqqun, dia juga menegaskan bahwasanya Rasul ini hak. Wa anna al-Qur'ana haqqun, dan Al-Qur'an hak. Jadi hal yang menakjubkan, mengaku nabi namun dia bersyahadat, dan dia dari orang yang mengakui Rasul hak, Al-Qur'an hak. Wa fihi anna Muhammadan khatamun nabiyyin, dan dalam Al-Qur'an itu disebutkan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW itu Muhammad khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi bagaimana bisa meyakini Al-Qur'an, mengatakan Al-Qur'an hak, benar, namun dia mengaku sebagai nabi? Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan itu yusaddaqu fi hadza kullihi ma tadadil wadihi, dibenarkan dari pengakuannya bersamaan ada saling bertolak belakang. Bagaimana caranya orang yang mengaku nabi sedangkan dia mengakui bahwasanya Rasul hak, Al-Quran hak, Al-Quran dalamnya terdapat apa? Ucapan bahwasanya Rasulullah SAW khatamun nabiyyin. Kata beliau, waqad kharajal mukhtaru, dan Mukhtar ini itu muncul di akhir dari asr sahabah pada khilafah Abdullah bin Zubair, wa tabi'ahu fi amun katsirah, dan diikuti oleh banyak dari manusia pengakuan dari Mukhtar, Ibn Abi Ubaid ini. Jadi ini hal yang menakjubkan.
hal yang menakjubkan. Naam. At-tasi'atu al-bisyaratu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyati kama zala fi ma madha bal la tazalu alaihi ta'ifatun. Kata beliau yang ke-9 adalah bentuk kabar gembira bahwasanya kebenaran itu tidak akan hilang secara keseluruhan sebagaimana hilangnya pada apa yang berlalu. Bahkan al-haq ini akan terus berada di atasnya sekelompok dari manusia, dan dia adalah al-mansurun, zahirin. Ya. Nah, inilah yang disebutkan dalam hadis. Wala tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansurun. Riwayat lain zahirin. Iya, itu ghalibin. Mereka selalu berada di atas al-haq, selalu menampakkan al-haq. Iya. Sampai mendekati hari kiamat. Sampai datang angin yang ketika dihirup oleh orang mukmin itu akan meninggal, dan tidak ada yang tersisa kecuali orang kafir. Disitulah tegak hari kiamat. Oleh karena itu dalam hadis apa yang berlalu, dari sejelek-jelek manusia itu siapa? Man adrakahu as-sa'ah. Iya, man tudrikuhu as-sa'ah. Itulah syirarul khalq. Siapa yang didapati oleh hari kiamat. Jadi sebelumnya itu akan dimatikan orang-orang yang beriman. Kemudian tidak ada yang tersisa kecuali kufar. Naam. Asyiratu al-ayatul ulma annahum ma'akillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Iya, kata beliau al-asyirah al-ayatu al-uzma, tanda yang sangat besar, annahum ma'akillatihim, bahwasanya mereka al-sunnah wal jamaah ini bersama dengan sedikitnya mereka, karena disifati dengan apa? La tazalu ta'ifah. Ta'ifah itu sedikit, bukan semuanya, bukan juga banyak sekali, enggak. Iya, bisa juga disifati ta'ifah ini 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas. Iya, enggak banyak. Iya. Bersama dengan sendirinya sedikitnya mereka, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Sedikitnya mereka tapi tidak membahayakan siapa yang meninggalkan mereka dan siapa yang menjauh mereka dan siapa yang menyelisihi mereka. Karena mereka adalah ta'ifatum mansurun zahirin. Mansurun atau zahirun, ghalibun. Ya. Dia adalah Hizbullah. Naam. Al-hadiyata asyarata anna dhalika syarta ila qiyamis sa'ah. Iya. Bahwasanya ini sampai hari kiamat. Maksudnya sampai mendekati hari kiamat. Iya, sudah diterangkan tadi. Bahwasanya ini akan ada sampai mendekati hari kiamat. Seorang yang berada di atas al-haq. Akan terus ada sekelompok yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yang menampakkan al-haq. Iya, walaupun mereka sedikit, walaupun banyak yang menyelisihi mereka, meninggalkan mereka. Iya, tapi akan ada yang terus-menerus di atas al-haq dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ila qiyamis sa'a, yaitu sampai dekat hari kiamat, bukan sampai tegak hari kiamat, karena tidak ada yang mendapati hari kiamat kecuali siapa? Syirarul khalq, sebagaimana dalam hadis kemarin. Naam. Ats-tsaniyata asyarata ma fihi minal ayatil 'azimati minha ikhbaruhu bi anna Allah zawa lahul masyariqa wal maghariba wa akhbara bi ma'na dzalika fa waqa'a kama akhbara bi khilafil janubi was syamali
wa ikhbaruhu bi annahu u'tiyal kanzaini wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil isnataini wa ikhbaruhu bi anna muni'a thalithata wa ikhbaruhu bi wuqu'i sayfi wa annahu la yarfa'u idha waqa'a wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dan wa sabayi ba'dihim ba'dan wa khawfihi ala ummatihi min al-a'immati al-mudillina wa ikhbaruhu bi zuhuri al-mutanabbi'ina fi hadhihi al-ummati wa ikhbaruhu bi baqa'i at-ta'ifatil mansurati wa kullu hadha waqi kama akhbara ma'a anna kulla wahidatin minha ab'adu ma yakunu fil uquli ab'adu ma yakunu fil uquli. Nah, baik. Kata beliau yang ke-12 di sini adalah ma fihi minal ayatil azimah. Padanya terdapat tanda-tanda yang besar. Di antaranya yang diambil dari hadis ya. Diambil dari hadis. Bi anna Allah azza wa lahu al-masyariq wal magharib. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian timur dan bagian barat. Ya, diperlihatkan. Wa akhbara bi ma'na dzalika fa waqa'a kama akhbar. Kemudian Nabi SAW mengkhabarkan dengan makna yang disebutkan dalam hadis bahwasanya umatku akan kekuasaannya akan sampai kepada apa yang diperlihatkan dari masyriq wa maghrib. Kama fawaqa'a kama akhbar, dan terjadi apa yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Bi khilafi al-junubi wasyamal, beda dengan bagian selatan dan syamal, di mana kan bahwasanya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersebar banyak ke bagian maghrib dan masyriq, lebih banyak dibanding tersebar bagian selatan dan syamal. Iya. Kata beliau, dan ini dari perkara yang Allah SWT khabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini bukan perkara yang kita ketahui, tapi ini dari perkara gaib yang Allah SWT khabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, melihat bagaimana masyriq dan maghrib. Wa ikhbaruhu bi annahu utiya al-kanzain, dan khabaran bahwasanya diberikan dua pembendaraan, yaitu al-ahmar wal abyad. Iya, al-kisra wal qaisir atau al qaisar, dua. Kalau ahmar ini dari mulk Faris, al qaisar ini mulk dari Rum. Wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil isnatain, dan pengkhabaran Nabi bahwasanya dijawab dari doanya ini dua. Doa untuk umatnya, kebaikan untuk umatnya dua, diijabah dua. Wa ikhbaruhu bi annahu muni'a as-salisah. Iya. Dan pengkhabaran bahwasanya tidak diijabah yang ketiga dari doanya. Iya, jadi Nabi saja itu tidak semua dari doanya dikabulkan. Iya, ada doa Nabi SAW disebutkan di sini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa ikhbaruhu bi wuqu'is sayf, dan pengkhabaran terjadinya sayf, yaitu peperangan di antara kaum muslimin. Wa annahu la yurfa' idza waqa'a, dan kalau sudah terjadi tidak akan diangkat. Maksudnya terjadi sampai hari kiamat akan ada peperangan di antara kaum muslimin.
Wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'da wa sabi ba'dihim ba'd, dan pengkhabaran bahwasanya sebagian mereka akan membinasakan yang lain dan sebagiannya akan menawan yang lain. Ini dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa khawfihi ala ummatihi min al-a'immati al-mudillin, dan takutnya Nabi SAW terhadap umatnya dari imam-imam yang menyesatkan. Ini kemarin berapa? 3. Apa itu? Seorang disebut alim, tapi ulama dolal. Jadi ini dikhawatirkan karena seorang alim di tengah manusia itu dianggap bahwasanya dia bisa mengarahkan manusia kepada kebaikan. Jadi kalau dia dikenal sebagai alim di tengah manusia dan dia adalah orang yang sesat, itu membinasakan. Apalagi abid atau ubad. Ini ubad dikenal dengan peribadatannya, kezuhudannya, kewaraannya. Ini orang memandang bahwa ini orang yang baik. Seorang akan mengikutinya dalam keadaan dia ini adalah abid yang beribadah tanpa ada ilmu. Menyesatkan. Terakhir, penguasa yang mengajak kepada kejelekan. Ini penguasa didengar. Namun kalau ini mengajak kepada kejelekan, ini membinasakan umat, membinasakan umat. Jadi 3 itu. Wa ikhbaruhu bi zuhuri al-mutanabbi'ina fi hadhihi al-ummah. Pengkhabaran akan nampak dari orang-orang yang mengaku nabi dari umat ini, sebagaimana dalam hadis. Kemudian wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifatin mansurah, dan pengkhabaran bahwasanya akan tetap dari kelompok ini di atas al-haq. Wa kullu hadha waqa'a kama akhbar, dan seluruhnya terjadi sebagaimana dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'anna kullu wahidin minha, bersamaan bahwasanya setiap dari satu dari umat ini ab'adu ma yakunu fil uqul, atau setiap dari satu apa yang disebutkan Nabi SAW ini dari hal yang jauh dari akal. Kalau kita bandingkan bahwasanya ini akan terjadi, artinya perkara-perkara yang besar. Sedangkan Nabi SAW berbicara dan terjadi apa yang disebutkan. Ini bentuk bagaimana kita mengimani Rasulullah SAW dari apa yang diucapkan, tidak disandarkan kepada akal. Timbangannya adalah akal, terjadi atau tidak, ini mustahil, ini sepanjang itu benar dari Nabi SAW, kita benarkan, kita imani. Bukan kita mengukur dengan akal, apakah masuk akal atau tidak masuk akal. Akal kita ini kurang kalau mau diukur dengan perkara-perkara seperti itu, tidak sampai akal. Oleh karena itu banyak seorang yang berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini, karena dia menyandarkan kepada akal, dia berpikir, akhirnya apa? Gila sendiri. Gila sendiri. Jadinya junun. Karena apa? Mengukur perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang bentuknya sesuatu yang ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan akal yang kurang ini, itu menjadikan akal tidak sampai. Akhirnya apa? Putus sarafnya sudah selesai. Tapi berkaitan dengan seperti ini adalah keimanan. Berkaitan seperti ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan dari apa yang disampaikan Nabi SAW. Oleh karena itu kata Ibn Abi Iz rahimahullah taala dalam syarahnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, "Asy-syari' la ya'ti ma tuhirul uqul, walakinna asy-syari' ya'ti bima tuharul uqul." Syariat itu datang bukan menjadikan akal memandang ini mustahil, ini tidak mungkin terjadi, tapi syariat itu datang menjadikan akal merasa ta'ajjub. Ta'ajjub dengan apa yang dilihat, apa yang datang dari syariat-syariat. Contohnya seperti ini dari pengkhabaran Nabi. Nabi SAW mengkhabarkan sesuatu yang belum tahu. Tapi Nabi SAW mengkhabarkan dan terjadi. Lihat, menunjukkan bagaimana ta'ajjub. Rasulullah SAW dikhabarkan sesuatu yang belum terjadi dan terjadi dan betul-betul terjadi.
Ya justru ini kalau dia pakai akalnya ini harusnya menambah apa? Keimanan. Iya. Nah, itu yang akal digunakan untuk seperti itu, bukan akal untuk membantah, menolak apa yang datang dari syariat, tapi digunakan akal untuk bagaimana menambah keimanan. Iya, itu penggunaan akal yang bagus. Itu penggunaan akal yang bagus. Kalau digunakan untuk menolak, itu salah guna. Iya, dan bahkan bisa menjadikan dia, iya, seperti yang disebutkan tadi, gila. Dan itu ada. Itu banyak, apalagi berkaitan dengan perkara-perkara gaib seperti itu. Dari nama dan sifat dan perkara akhirat dan seterusnya dari hal yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naam. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. Iya. Di sini ada bentuk takut Nabi SAW. Iya, di dalam hadis di situ disebutkan apa? Innama hasr, innama, itu tufidu al-hasr, innamal a'malu binniyat. Iya, pembatasan. Hasr khauf ala ummatihi, pembatasan takut Nabi SAW terhadap umatnya dari a'immatil mudillin. Bagaimana takutnya Nabi SAW dari imam-imam yang menyesatkan ini. Nah, itu alasannya saya sebutkan tadi. Kalau dia alim, dikenal dengan kealimannya, orang tunduk mendengar. Iya, sedang dia ini mengajak kepada kebatilan. Abid, tertipu dengan ibadahnya. Sedang dia ini beribadah tanpa ada ilmu. Orang beribadah tanpa ilmu, tambah dekat atau tambah jauh? Tambah jauh. Bagaimana caranya dia dekat? Sedangkan dia ini hakikatnya menyelisihi jalan yang menjadi maslak ditempuh untuk sampai kepada Allah. Sedangkan dia ini tidak menempuh jalan tersebut, cari jalan lain. Bukannya dekat, malah tambah jauh. Demikian pula penguasa-penguasa yang mengajak kepada kemungkaran, kekafiran. Iya, seorang mendengar dan dia mengajak kepada hal yang membinasakan. Naam. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. Kata beliau, tanbihu ala ma'na ibadati al-awsan, bentuk peringatan bahwasanya makna dari ibadatul awsan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, peribadatan kepada sembahan selain Allah bukan hanya dengan karena sujud bahwa dikatakan itu ibadah, tapi kadang peribadatan kepada awsan, taat kepada ibadah kepada selain Allah itu dengan ketaatan pada perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Tahrim pada apa yang Allah halalkan dan tahlil pada apa yang Allah haramkan. Ini sudah berlalu bersama kita dari mana ibadatul al-awsan. Iya. Dan mencakup dari mana ibadatul awsan adalah mengikuti a'immatu al-mudhillin. Mencakup itu. Itu yang saya sebutkan tadi. Taatan, tunduk kepada ulama sesat, kepada ubad, dhal, dan penguasa-penguasa yang mengajak kepada kesesatan. Di akhir tadi coba lihat di as-saniyah asyar. Di situ kata beliau, ikhbaruhu bi ijabati da'wati li ummati fil isnatain. Apa ini? Tidak dibinasakan dengan pacekik 1 tahun penuh. Itu diijabah. Diijabah yang kedua, musuh tidak akan menguasai mereka. Dan ijabah yang ketiga, ini tidak diijabah, yaitu di antara mereka dan sebagian lain saling membinasakan. Itu terjadi atau tidak? Itu terjadi. Itu tidak diijabah. Itu tidak diijabah. Jadi yang ketiga yang tidak diijabah di situ adalah bahwasanya
sebagian dari mereka ini membinasakan sebagian yang lain dan sebagian dari mereka menawan sebagian yang lain. Dan itu terjadi. Makanya dikatakan musuh tidak akan menguasai umatmu kecuali dari diri mereka sendiri. Yaitu mereka sendiri yang saling membunuh, dan ketika terjadi qital di antara mereka itu tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Iya. Itu ijabah yang tidak diijabah yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk di bab as-sahir atau sihir. Nah, Babu ma jaa fi sihri. baca, selesaikan saya. Wa qaulil Tadi yang baca tadi mana? Lanjut. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبة والطاغوت قال عمر الجبة السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف محصنات الغافلات المؤمنات أخرجه وعن جندب مرفوعا حد السحر ساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي. Situ apa? Darbuhu. Semuanya ada di situ apa? Darbatun situ. Situ apa? Darbuhu. Haddu saif atau haddu sahir. Tidak ada harokatnya. Tapi ada tamar butuhnya atau ha? Ha. Betul darbuhu. Semuanya sama. Yang cetakan lain. Darbatun. Nah. وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بخالة عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Nah. Qala rahimahullah ta'ala. Ini bab yang berapa? 24 ya? Berarti berapa lagi? 42 ya? Baik, sebanyak. Kata beliau bab ma jaa fi sihr. Bab apa yang datang pada pembahasan tentang sihir. Sihir ini perbuatan. Pelakunya namanya sahir. Iya. Jadi bab apa yang datang dalam pembahasan tentang sihir. Dibahas dalam kitab Tauhid. Sihir ini karena disebutkan bahwasanya sihir itu tidak terjadi kecuali ada hubungannya dengan syaitan. Ketaatan, ketundukan pada syaitan. Iya. Demikian juga dibahas dalam permasalahan kitab Tauhid karena sihir ini dihubungkan dengan sesuatu yang
bentuknya mengakui perkara ghaib. Dan perkara ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ini dua hal. Kenapa sihir ini disebutkan dalam Kitab Tauhid? Terlebih datang hadis, walaupun hadisnya dhaif, tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, man sahara faqad asyraka. Man sahara faqad asyraka. Riwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah. Kenapa dikatakan maknanya sahih? Karena tukang sihir ini ketika dia melakukan sihir itu ada bantuan dari syaitan sehingga terwujud apa yang dia lakukan. Dan syaitan ini tidaklah dia berbuat membantu kecuali ada yang dia inginkan. Dengan apa? Ketundukan kepadanya. Dan syaitan itu tidak pernah mengajak kepada apa? Kebaikan, tapi mengajak kepada kejelekan. Yang paling besarnya adalah kekufuran, kesyirikan. Jadi ini hubungan dibahas sihir dalam Kitab Tauhid. Kitab Tauhid bisa dipahami? Karena sihir ini tidak akan ada kecuali ada taqarrub, bentuk ketaatan kepada syaitan. Karena syaitan tidak bisa membantu seorang yang berbuat sihir, orang yang pelaku sihir ini, kecuali adanya hal tersebut. Dan dalam hadis ini, man sahara faqad asyraka. Faqad asyraka. Dan juga yang kedua apa tadi? Adanya pengakuan dari ilmu ghaib. Adanya pengakuan dari perkara ghaib. Ini pekerjaan dari orang yang berbuat sihir atau pelaku sihir. Baik. Dan sihir sendiri, apa definisinya? Sihir itu disebutkan oleh Syankiti rahimahullah ta'ala bahwasanya sihir itu banyak jenisnya, banyak jenisnya sihir. Saking banyaknya tidak bisa diberi definisi yang mani', jami'. Mani' dan jami'. Karena jenis dari sihir ini banyak, terlalu banyak. Tapi yang mengumpulkan dari semua definisi sihir adalah al-khafa, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang samar, tidak terlihat. Oleh karena itu kalau bahasanya, kenapa dikatakan sahur itu sahur? Itu karena dia tidak terlihat di malam hari, orang-orang tidur. Ya kan? Sahur, makan sahur. Makan sahur jam 7 pagi. Bukan makan sahur, makan pagi namanya. Ya kan? Makan sahur itu di mana? Sebelum subuh. Karena di waktu yang tidak terlihat, itu dikatakan. Jadi yang mengumpulkan dari semua definisi adalah khafa, ini sesuatu yang tidak terlihat. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya bentuk tindak pidana yang susah untuk didapat pelakunya itu tukang sihir. Orang yang terkena sihir ini tidak tahu siapa yang disebutkan, siapa yang melakukan ini, tidak tahu dari mana, tiba-tiba saja langsung terkena sihir, sampai mengakibatkan meninggal dan seterusnya. Anda tahu dari mana, ya kan? Jadi itu dikatakan sihir. Tapi secara istilah banyak disebutkan. Di antaranya adalah sihir itu adalah bentuk ruqa' atau azaim wa aqdun yunfasu fiha. Jadi banyak dari jenis sihir.
dan mengumpulkannya adalah khafa. Tapi yang paling yang paling berbahayanya dari sihir itu adalah yang bentuknya ruqa, bacaan-bacaan. Iya. Kalau diistilahkan mantra-mantra begitu. Atau apa yang bentuknya aqd, kemudian ditiupkan padanya. Itu sihir. Itu sihir yang paling berbahayanya, yang paling menakutkannya. Yang paling menakutkannya. Ada pula sihir yang lain yang bentuknya adalah adwiyah, bentuknya obat-obatan. Bentuknya adalah obat-obatan. Yang ini bisa memberi pengaruh kepada mashur, yang dikenai sihir. Jadi sihir itu bentuknya seperti itu, bentuk bacaan, ya, atau aqd yang ditiup padanya sehingga memberi pengaruh kepada mashur ini. Mashur. Taib, itu dari definisi secara bahasa. Kalau secara bahasa ya bentuknya adalah sesuatu yang samar, lembut, tidak terlihat. Iya. Sebabnya apa? Tidak terlihat. Oleh karena itu yang mengumpulkan dari semua definisi yang disebutkan para ulama. Ini disebutkan Syinqiti rahimahullah ta'ala. Saking banyaknya tidak bisa diberi definisi yang jami' mani'. Jami' artinya mencakup seluruhnya, dan mani' artinya menghalangi apa yang bukan darinya masuk. Itu definisi yang paling bagus. Jami' mani'. Iya. Mencakup seluruh yang berkaitan dengan sihir dan menghalangi apa yang tidak berkaitan dengan sihir. Tapi tidak ada definisi yang seperti itu yang disebutkan oleh Syinqiti rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian sihir itu ada dua dari sisi mashurnya yang dikenai sihir. Ada hakikat, betul-betul tersihir orangnya ini. Iya, tersihir, terkena sihir. Yang memberi pengaruh kepada badan, hati. Iya. Artinya hakiki, bukan takhili. Hakiki, betul-betul terjadi. Orang disihir. Iya. Dan ini terjadi biidnillahi ta'ala dengan izin kauniyah. Izin kauniyah. Seorang menyihir, kemudian pada yang orang disihir ini terjadi padanya dikena sihir secara hakiki pada dirinya, badannya, tubuhnya, hatinya, dan apa yang berkaitan dengannya. Iya, bukan sekedar takhili. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Dinukil Ijma' oleh Ibn Hubairah dalam kitabnya Al-Ishraf ala Madhabi Al-Ashraf. Iya. Dan yang kedua adalah namanya bentuknya takhili. Tahu takhili? Bentuk khayalan, yaitu sihirnya dari sisi sesuatu, misalnya ini botol, ya kan? Botol ini. Tapi ini bisa berubah menjadi uang. Segapok banyak, ya. Tapi ini bukan yang berubah. Matamu yang terkena sihir melihat itu adalah uang. Itu namanya takhili namanya. Takhili. Ada yang tadi yang pertama tadi apa namanya? Hakiki. Hakiki itu betul-betul hakiki, bukan kesbang itu yang tidur. Siapa tidur? Nah, perhatikan, jangan sampai antum terkena sihir situ. Nah, jadi namanya yang kedua adalah bentuknya takhili. Iya. Ini sebagaimana dalam ayat disebutkan, falamma alqau saharu a'yunan nas. Ini di kisahnya siapa ini?
Musa tak kala dia melempar, tahu kisahnya, penyihir ini dia lempar banyak, tapi apanya ya berubah ya kayak dilempar atau tidak, mata manusia itu melihat itu adalah sebuah ular. Sebuah ular. Itu menyihir mata manusia, melihat itu adalah ular. Tapi tak kala Musa melempar tongkatnya, betul-betul menjadi ular, bukan takhili. Makanya penyihirnya ini langsung bertobat. Kalau tukang sihir dia tahu, wah ini bukan sihir ini, betul-betul nyata ini. Makanya dia langsung bertobat, langsung mengatakan, saya beriman kepada rohnya Musa. Kenapa dia tahu seperti itu? Karena dia orang belajar sihir. Tidak ada yang seperti ini. Ini nyata, ini bukan takhil. Bukan takhil, mata saya tidak disihiri, tapi ini nyata. Tongkat ini berubah menjadi ular yang sangat besar. Makanya setelah itu tukang sihirnya Firaun ini bertobat dan beriman kepada rohnya Musa. Dan Firaun marah. Karena takut kaumnya ini mengikutinya, akhirnya dia buat makar lagi. Dia balik pakai retorikanya, supaya bagaimana ini Musa dan siapa yang mengikutinya dari tukang sihirnya tetap dia orang yang sesat, dia orang yang dusta dan orang yang sesat. Lihat, itu namanya sihir, bentuknya sihir takhili. Jadi dua. Mu'tazilah itu hanya menetapkan satu saja, yaitu takhili. Tidak ada itu sihir hakiki. Tidak ada itu sihir hakiki. Dan itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ijma' yang dinukil oleh Ibn Hubairah dalam kitabnya Al-Ishraf ala Madhabi Al-Ashraf. Taib. Jadi itu bentuk sihir. Bi'tibar apa? Mashurnya yang disihir. Kalau sihir dari bentuk sihirnya sendiri itu dua tadi. Ada yang bentuknya al-aqd wal-azaim wal-ruqa, bentuknya bacaan, dan ada pula yang bentuknya obat-obatan saja. Kemudian memberi pengaruh kepada siapa yang diminum, siapa yang meminumnya, siapa yang meminumnya. Taib. Kemudian bagaimana hukum dari sihir ini? Ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan tidak kufur. Tapi Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya sihir ini ditinjau dari dua jenis sihir. Ada yang bentuknya akad, yang ini berkaitan dengan syaitan, ada hubungannya dengan syaitan, istikhdam syaitan, bantuan dari syaitan, sehingga seorang bagaimana supaya syaitan ini membantu orang yang minta bantuan ini, pasti dengan syarat taati saya, ikuti saya, menyembelih untuk saya, menyembelih untuk ini. Dan itu sudah jatuh dalam apa? Kekufuran, kesyirikan. Ada yang bentuknya tidak sampai kepada syirik, bentuknya disebutkan obat-obatan yang bisa memberi pengaruh kepada tukang sihir ini. Ini disebut dengan sihir juga, tapi tidak menjadikan pelakunya ini kufur. Tapi ini memberi apa? Dari hal yang berbahaya, disebutkan oleh pemilik dari syarah Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ini syarah pertama dari kitab Tauhid. Disebutkan ini cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walaupun ini tidak disempurnakan. Tapi ini syarah pertama. Disebutkan di situ bahwasanya jenis yang kedua ini bukanlah dari sihir, walaupun dinamai sihir. Artinya sihir yang pertama tadi. Tapi orang yang melakukan seperti ini itu membahayakan. Bahkan apa yang disebutkan ini atau apa yang dilakukan ini adalah perkara yang haram, karena membahayakan dari orang yang dikenai sihir dari perbuatannya ini.
memberi bahaya dan diberi ta'zir dari apa yang dilakukan. Iya, jadi kalau ditanya apa hukum sihir ini, kata Ibnu Utsaimin, lihat, kalau sihirnya berkaitan dengan syaitan, ada hubungannya dengan syaitan, istikhdam syaitan, sehingga dia ada takarrub kepada syaitan, ini kufur. Iya, tapi kalau sihir, walaupun dinamakan sihir, tapi bentuknya yang kedua, ini tidak masuk dalam kekufuran. Tidak masuk dalam kekufuran. Dan apa yang disebutkan oleh penulis di sini, rahimahullah taala, itu bisa masuk yang pertama, dan itu membatalkan tauhid, dan bisa masuk yang kedua, dan itu mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid. Bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Iya. Kemudian setelah itu beliau akan membahas tentang hukum dari tukang sihir ini. Itu akan ada nanti kita jelaskan nanti ketika kita membaca dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Qala rahimahullahu taala, wa qaulillahi ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka telah tahu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang membelinya, maka tidak ada untuknya di akhirat min khalaq, bagian. Iya. Ini di surah Al-Baqarah ya. Di surah Al-Baqarah. Apa ya sebelumnya ini? Saya lupa awalnya. Ada yang ingat? La ilaha illallah. Wa ma kafara Sulaiman. Terus apa? Taib. Iya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Iya. Kemudian setelahnya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Iya, kemudian di akhir disebutkan wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini satu ayat penuh. Iya. Satu ayat penuh disebutkan. Jadi dalam ayat ini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang belajar sihir ini tidak ada bagiannya di akhirat. Jadi penafian bahwasanya tidak memiliki bagian di akhirat. Jadi khalaq. Ini menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah bahwa mempelajari dari sihir ini itu menjadikan pelakunya kufur. Iya, mempelajari sihir ini atau berbuat sihir ini menjadikan pelakunya kufur, tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ini kalau penafian bagian di akhirat itu tidak ada kecuali kepada orang kafir. Tidak ada kecuali kepada kekufuran. Iya, tidak ada kecuali kepada kekufuran. Terlebih di ayat sebelumnya disebutkan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jadi Sulaiman tidak kufur, tetapi syaitan yang kufur karena mengajarkan manusia sihir. Mengajarkan manusia sihir. Iya. Kemudian di lanjutan ayat beberapa setelahnya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Iya, fala takfur. Wa ma yu'allimani min ahadin. Keduanya tidak mengajarkan seorang pun sampai mereka mengatakan
iya, hatta yaqula innama nahnu fitnah, kami cuma sekedar fitnah, fala takfur, yaitu jangan mempelajari sihir karena itu akan menjadikanmu kufur. Iya. Jadi ini menunjukkan bagaimana sihir ini itu menjadikan seorang kufur, mempelajari sihir. Iya. Itu adalah kekufuran yang menjadikan seorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Iya, dan ini dari hal yang mencacati tauhid dan hal yang menafikan tauhid. Jadi itu syahidnya dari ayat ini. Syahid dari ayat ini. Dan dari sinilah ulama berpendapat bahwasanya tukang sihir ini kufur. Tukang sihir ini kufur. Iya. Taib. Dari mana walau qad alimu laman ishtara, yaitu menjual, membeli, bukan sekedar membeli, artinya di sini mempelajari. Mempelajari. Iya. Mempelajari dari sihir. Malahu fil akhirati min khalaqa, dan tidak ada untuknya di akhirat dari bagian. Tidak ada untuknya di akhirat bagian apapun. Ini di akhir. Di awalnya lagi disebutkan apa? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kenapa kufur? Dan mereka ini yu'allimuna an-nas as-sihr. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kufur, mempelajari sihir kekufuran. Jadi tiga pendalilan, ya, menunjukkan bagaimana bahayanya sihir itu. Kekufuran bagi orang yang mempelajari sihir, dan itu menafikan tauhid, jelas. Menafikan tauhid. Kalau dikatakan kenapa bisa menafikan tauhid? Alasannya dua tadi. Pertama, ada istikhdam syaitan. Dan bentuknya orang yang berbuat sihir ini itu ada takorruk kepada syaitan. Kemudian dari hal yang kedua adalah bentuk pengakuan terhadap perkara gaib, dan kedua-duanya ini menafikan tauhid. Menafikan tauhid, kekufuran, mengaku mengetahui perkara gaib itu kekufuran, dan ada takorrub dengan syaitan. Itu juga adalah bentuk kekufuran. Taib. Kemudian kata beliau, wa qawlihi yu'minuna bil jibti wat taghut. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Ini ahlul kitab. Ahlu Alkitab. Mereka beriman kepada jibt wat taghut. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al-jibtu as-sihr wat taghut asy-syaitan. Jadi mereka beriman kepada sihir. Jibt disebut dengan sihir. Jibt as-sihr. Wat taghut syaitan. Wat taghut huwa asy-syaitan. Dan ini penafsiran dari Mujahid, penafsiran juga dari Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Jadi kalau ditafsirkan ayat yu'minuna bil jibti ay yu'minuna bis sihr, mereka mengimani sihir. Mereka mengimani sihir. Wat taghut, dan mereka beriman kepada syaitan. Mereka beriman kepada syaitan. Wa qala Jabir radhiyallahu ta'ala anhu at-taghitu kuhan. Ditafsirkan taghit itu adalah kuhan. Tukang ramal atau dukun. Masuk juga. Kana yanzilu alaihim asy-syaitanu fi kulli hayyin wahidun. Kana yanzilu alaihim asy-syaitan. Syaitan di sini pencuri berita ini. Fi kulli hayyin wahidun, yaitu qabilah. Dari setiap dari satu ini ada qabilah yang dia rujuk kepadanya. Dan memberi kahin
yatahakkan, yaitu apa namanya, orang kalau minta ke dukun, iya, dia kasih mantra, baca-baca seperti itu. Dia ditafsir oleh Jabir seperti itu, tauhid, kuhan. Jadi syahidnya di sini adalah mereka beriman kepada apa? Kepada sihir. Iya, beriman kepada sihir. Berarti ada keimanan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beriman kepada at-tawagid, beriman kepada sihir. Dan itu kekufuran. Itu adalah kekufuran yang menafikan tauhid. Kemudian kata beliau, An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'a al-mubiqat. Jauhi 7 yang membinasakan. Qala ya Rasulullah, wa ma hunna, apa itu? Qala asyirku billah, pertama. Yang kedua as-sihr. Ini sihir ini jelas. Di sini syahidnya bahwasanya sihir itu adalah hal yang membinasakan, Wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq, membunuh jiwa yang haram. Iya, yang Allah haramkan untuk dibunuh. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu mal yatim, makan harta yatim. Wa tawalli yauma az-zahf, mundur. Iya, ketika sudah berhadapan dengan musuh. Wa qadfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, menuduh berzina orang perempuan yang mukmin, perempuan mukmin. Iya, yang dituduh berzina atau menuduh berzina perempuan mukmin yang muhsanat. Taib. Ini berkaitan dengan hukum sihir di sini. Jadi apa hukumnya yang berkaitan dengan sihir pada ayat dan hadis yang dibawakan penulis? Iya, itu adalah kekufuran. Dan itu adalah hal yang membinasakan. Ini menunjukkan bahwasanya ini menafikan apa? Kesempurnaan tauhid, atau bisa menafikan apa? Menafikan tauhid itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan hukum tukang sihir. Kata beliau, wa an Jundub radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, haddus sahiri darbatun bisayf. Iya. Haddus sahiri darbatun bisayf. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajala ibn Abadah qala kataba Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an iqtulu kull sahirin wa sahira qala faqatalna salasa sawahir. Jadi dari Jundub ini marfu'an, dan ini yang benarnya mauquf dari Jundub, bahwasanya haddus sahir, yaitu tukang sihir ini, iqabnya adalah dibunuh. Dalam Sahih Bukhari dari Bajala bin Abadah qala, Umar telah menulis bahwasanya merintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Kemudian berkata, dan kami telah membunuh 3 tukang sihir. Wasahan Hafsah, dan sahih juga dari Hafsah radhiyallahu ta'ala anha amarat biqatli jariyatin laha saharatha, ia menyuruh untuk membunuh perempuan yang menyihirnya. Faqutilat, maka perempuan penyihir tersebut dibunuh. Wa kadzalika sahhan Jundub, demikian pula benar dari Jundub. Qala Ahmad an salasatin min ashabin Nabi, yaitu Jundub, Umar, Umar, kemudian Hafsah radhiyallahu taala anha. 3. Dari sinilah ulama, dari jumhur, bahwasanya tukang sihir ini hadnya adalah dibunuh. Iya, walaupun sebagian ulama merinci. Ini dibunuh karena apa? Iya. Ada yang mengatakan dibunuh karena dia ini kufur. Iya, dia ini kufur. Kalau dikatakan apa? Membaddala dinahu faqtulu. Ada yang mengatakan dibunuh karena dia ini kalau sihirnya menjadikan seorang terbunuh, maka dia dibunuh juga. Dia dibunuh.
Tapi dibunuhnya bukan hanya sekedar karena dia kufur, tapi dia membunuh karena kisos. Bentuk kisos, karena dia juga membunuh. Ada yang mengatakan seperti itu. Iya, dan ada pula mengatakan kalau sihirnya ini menjadikan seorang terbunuh, maka dibunuh. Kalau tidak, tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Iya, dan itu ucapan dari ulama banyak. Tapi yang benarnya jumhur bahwasanya dia dibunuh. Tukang sihir ini dibunuh, tapi bukan kita yang bunuh. Ya, ini haknya siapa? Pemerintah. Haknya pemerintah. Jadi dibunuh. Tukang sihir ini dibunuh. Kata Muslimin rahimahullah, walaupun tukang sihir ini menjadikan sihirnya ini tidak terbunuh, tidak terbunuh, dan dia ada yang mengatakan tidak kufur misalnya, tapi dia sudah melakukan kerusakan di bumi sehingga dia dibunuh bukan hanya karena dia murtad pertama, atau bukan karena dia hanya membunuh mengakibatkan orang terbunuh, tapi dia juga dibunuh karena dia sudah melakukan apa? Kerusakan di mana? Di bumi. Iya, kerusakan di bumi. Jadi itu tiga hal yang berkaitan dengan sihir di sini. Pertama, hukum sihir, atau apa itu sihir sendiri, kemudian hukum sihir dan iqab untuk pelaku kesyirikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.